Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai pengujian hipotesis deskriptif pada statistik dan pada statistik parametris. Adapun statistik parametris yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif bila datanya interval atau rasio adalah t-test satu sampel. Rumus T digunakan bila simpangan baku populasi tidak diketahui. Terdapat dua macam pengujian hipotesis deskriptif, yaitu dengan uji dua pihak dan uji satu pihak. Nah, untuk uji satu pihak ini dibagi menjadi dua macam, yaitu uji pihak kanan dan uji pihak kiri. Adapun rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif satu sampel yang datanya interval atau rasio adalah rumusnya di sini, yakni T sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi S per akar N. Di sini yaitu nilai T yang dihitung atau biasanya disebut dengan T hitung. Kemudian X bar adalah rata-rata, mu 0 artinya yaitu nilai yang dihipotesiskan. S di sini sebagai simpangan baku dan N adalah anggota sampel. Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis deskriptif yang pertama yaitu menghitung rata-rata data, yang kedua menghitung simpangan baku, yang ketiga menghitung harga T, yang keempat melihat harga T tabel, yang kelima menggambar kurva, yang keenam meletakkan T hitung dan T tabel dalam kurva yang telah dibuat, kemudian yang terakhir yaitu membuat keputusan pengujian hipotesis atau kesimpulannya. Kemudian untuk pengujian hipotesis deskriptif yang pertama yaitu uji dua pihak. Uji dua pihak digunakan bila hipotesis 0 atau biasanya dinamakan dengan HO atau H0 berbunyi sama dengan dan hipotesis alternatifnya atau HA berbunyi tidak sama dengan. Contoh rumusan hipotesis. Yang pertama, hipotesis 0 adalah atau pernyataannya daya tahan belajar siswa di kelas per hari sama dengan 5 jam. Itu untuk hipotesis 0. Kemudian untuk hipotesis alternatif, daya tahan belajar siswa di kelas per hari tidak sama dengan 5 jam. Jadi perbedaannya antara terletak pada sama dengan dan tidak sama dengan ini tadi. Jika ditulis lebih ringkas, maka H0 adalah mu sama dengan 5 jam dan HA adalah mu tidak sama dengan 5 jam. Dalam pengujian hipotesis yang menggunakan uji dua pihak ini berlaku ketentuan bahwa bila harga hitung berada pada daerah penerimaan H0, maka H alternatifnya itu ditolak. Dengan demikian, bila harga T hitung lebih kecil atau sama dengan dari harga tabel, maka H0 diterima. Harga T hitung adalah harga mutlak, jadi tidak dilihat plus atau minusnya. Kemudian bisa dilihat untuk gambar kurva uji dua pihak di sini, bahwa dalam pengujian hipotesis yang menggunakan uji dua pihak ini berlaku ketentuan bahwa bila harga hitung berada pada daerah penerimaan H0, maka HA atau H alternatif ditolak. Jadi maksudnya apabila nanti T hitungnya itu berada di sini di daerah penerimaan, maka hipotesis alternatifnya itu ditolak. Dengan demikian, bila harga T hitung lebih kecil sama dengan dari harga tabel, maka H0-nya diterima. Harga T hitung adalah harga mutlak, jadi tidak dilihat plus atau minusnya. Untuk yang kedua, yakni uji satu pihak. Uji satu pihak ini dibagi menjadi dua, yakni ada uji pihak kanan dan uji pihak kiri. Yang pertama yakni uji pihak kiri. Uji pihak kiri digunakan apabila hipotesis 0 atau HO berbunyi lebih besar sama dengan dan hipotesis alternatifnya berbunyi lebih kecil. Kata lebih besar atau sama dengan sinonim kata paling sedikit atau paling kecil. Adapun contoh rumusan hipotesisnya yaitu hipotesis 0, pernyataannya daya tahan belajar siswa di rumah atau di luar kelas paling sedikit itu 60 menit. Lebih besar sama dengan 60 menit menggunakan lambang seperti ini.
Kemudian untuk hipotesis alternatif, daya tahan belajar siswa di rumah lebih kecil dari 60 menit. Atau dapat ditulis secara singkat, H0 adalah mu lebih besar sama dengan 60 menit dan HA atau hipotesis alternatif adalah mu lebih kecil 60 menit. Kemudian kita dapat melihat untuk gambar kurva uji pihak kiri seperti gambar di bawah ini. Dalam uji pihak kiri ini berlaku ketentuan bila harga T hitung jatuh pada daerah penerimaan H0 atau HO lebih besar sama dengan dari T tabel, maka H0 atau HO diterima dan HA ditolak. Jadi nanti apabila T hitungnya berada di daerah penerimaan itu yang putih ini, maka jika T hitungnya lebih besar sama dengan dari T tabel, maka H0-nya diterima dan HA-nya ditolak. Kemudian yang kedua yaitu untuk uji pihak kanan. Uji pihak kanan digunakan apabila hipotesis 0 atau HO atau H0 berbunyi lebih kecil sama dengan, dan hipotesis alternatifnya atau HA berbunyi lebih besar. Kalimat lebih kecil atau sama dengan sinonim dengan kata paling besar. Contoh rumusan hipotesis. Yang pertama, hipotesis 0. Pedagang buah paling besar bisa menjual buah jeruk 100 kg tiap hari. Sedangkan untuk hipotesis alternatifnya, pedagang buah dapat menjual buah jeruknya lebih dari 10 kg tiap hari. Atau dapat kita simpulkan atau kita tulis singkat menjadi H0 adalah mu lebih kecil sama dengan 100 kg per hari, dan untuk HA adalah mu lebih besar 100 kg per hari. Untuk gambar kurvanya bisa kita lihat di sini. Tadi kalau uji pihak kanan maka daerah penolakan kalau uji pihak kiri tadi kan daerah penolakannya ada di sebelah kiri. Kalau untuk ini uji pihak kanan maka daerah penolakannya itu ada di sebelah kanan. Kalau HO atau daerah penerimaan ada di tengah ini yang putih. Di dalam uji pihak kanan ini berlaku ketentuan bahwa bila harga T hitung lebih kecil atau sama dengan harga T tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Contoh soal yang pertama, telah dilakukan pengumpulan data untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa daya tahan berdiri pramuniaga atau pelayan toko di Jakarta adalah 4 jam per hari. Berdasarkan sampel 31 orang yang diambil secara random terhadap pelayan toko yang dimintai keterangan, masing-masing memberikan data sebagai berikut. Datanya yaitu 3,2 sampai seterusnya. Pembahasan. Yang pertama, berdasarkan data di atas tadi, maka kita peroleh bahwa N tadi apa? N yaitu banyaknya data yang diketahui yaitu ada 31. Kemudian mu 0 sama dengan 4 jam per hari. Harga X bar dihitung dengan rumus sigma XI per N, sehingga didapat yakni X bar sama dengan 3 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sampai ditambah 3 dibagi 31 karena jumlahnya N ini ada 31. Kemudian X bar sama dengan dari jumlah 3 sampai ini kita jumlah semua mendapatkan hasil 144, kemudian kita bagi 31 sama dengan X bar adalah 4,645. Kemudian kita mencari S di sini yaitu simpangan baku sampel. Dihitung menggunakan rumus simpangan baku sampel sehingga didapatkan S sama dengan 1,81. Kemudian kita masuki langkah yang kedua yaitu pengujian hipotesis T atau T hitung. Tadi rumusnya kan sudah dijelaskan di awal bahwa T hitung sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi S per akar dari N. T hitung sama dengan X bar diketahui 4,645, kemudian mu 0 sama dengan 4, jadi 4,645 dikurangi 4, kemudian dibagi simpangan bakunya tadi 1,81 dibagi N yaitu akar dari 31. Ketemu jumlahnya yaitu T hitung sama dengan 1,98.
Nah, untuk mengetahui hipotesis itu terbukti atau tidak, maka harga T dibandingkan dengan tabel, kita bisa lihat di dalam tabel nilai-nilai dalam distribusi T. Untuk melihat harga di tabel, maka didasarkan pada derajat kebebasan atau biasanya disingkat dengan DK. Yang besarnya adalah N dikurangi 1. Nah, tadi N-nya kan 31, maka dikurangi 1 sama dengan 30. Bila taraf kesalahan atau biasa dilambangkan dengan alfa ditetapkan 5%, sedangkan pengujian dilakukan dengan menggunakan uji dua pihak, maka harga tabel T adalah 2,042. Begitu. Terus ini kita bisa melihat tabel nilai-nilai dalam distribusi T. Nah, untuk lebih gampangnya, dari persoalan di atas kita memasukkannya ke dalam sebuah kurva, karena di dalam soalnya tadi itu termasuk uji hipotesis deskripsi dua pihak, maka kita menggunakan kurva dua pihak, yaitu ada kanan dan ada kiri. Tadi di tabelnya kita menemukan berapa, yaitu 2,042. Jadi di tabelnya diletakkan di sebelah sini dan di sebelah sini lah. Untuk dihitung, karena kita sudah mengetahui atau didapatkan hasil 1,98, maka dihitungnya diletakkan di daerah penerimaan di sini. Karena dihitungnya berada di sini, maka di tabel berada di daerah penerimaan atau di dalam HO ini tadi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.